Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morul IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah keguguran atau dikenal juga dengan istilah abortus. Yang dimaksud dengan keguguran atau abortus adalah terhentinya kehamilan atau keluarnya hasil konsepsi, tentu oleh berbagai macam sebab, pada kehamilan di bawah 20 minggu atau pada berat janin kurang dari 500 gram. Artinya hasil konsepsi ini belum bisa hidup di luar kandungan. Nah, apa yang menjadi faktor-faktor risiko terjadinya keguguran? Artinya kalau ada faktor risiko, peluang terjadinya keguguran lebih tinggi daripada yang tidak ada faktor risiko. Secara alami, sekitar 10-15% dari kehamilan akan mengalami keguguran oleh berbagai macam sebab. Itu dianggap sebagai variasi yang normal. Tetapi kalau keguguran itu sudah berulang, yang dimaksud berulang artinya terjadi keguguran berturut-turut 2 kali atau lebih, itu dianggap sudah berulang dan kemungkinan penyebabnya menetap. Nah, faktor risiko terjadi keguguran antara lain tentu faktor umur. Semakin tua usia wanita, peluang terjadi keguguran tentu akan meningkat. Juga berat badan, artinya makin berat badan seorang wanita, peluang keguguran juga akan lebih tinggi. Kemudian faktor-faktor seperti kebiasaan atau pola hidup, misalnya merokok, konsumsi kafein atau alkohol, itu juga akan meningkatkan risiko keguguran. Faktor-faktor pada ibu juga bisa meningkatkan keguguran, misalnya penyakit-penyakit seperti anemia atau kurang darah, diabetes atau gangguan fungsi tiroid juga akan meningkatkan kemungkinan terjadi keguguran. Juga kurang gizi misalnya, atau faktor lingkungan seperti polusi logam berat, itu akan meningkatkan peluang terjadinya keguguran. Nah, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya keguguran? Pertama, tentu segala macam faktor risiko itu harus kita hilangkan sebaiknya sebelum terjadi kehamilan. Jadi kita harus mengenali faktor-faktor risiko di atas tadi. Misalnya faktor lingkungan seperti polusi, ya sedapatnya dihindarkan. Kebiasaan seperti tadi merokok, konsumsi alkohol, kafein, berat badan. Kalau ada gangguan penyakit-penyakit tertentu pada ibu, ya itu harus diperbaiki dulu sebelum kehamilan itu terjadi. Dengan demikian kita akan mengurangi risiko terjadinya keguguran. Sebenarnya apa penyebab keguguran yang paling sering terjadi? Keguguran tidak selalu berulang, tetapi pada yang berulang perlu kita evaluasi secara menyeluruh supaya jangan sampai terjadi keguguran lagi pada kehamilan yang berikut. Nah, penyebab paling sering dari keguguran yaitu faktor embrio. Jadi embrionya memang tidak normal, artinya kelainan kromosom misalnya, itu yang paling sering. Termasuk sulit hamil itu biasanya karena embrionya tidak normal. Kalaupun terjadi kehamilan, mungkin embryo tidak berkembang atau cacat misalnya, itu penyebab paling sering. Faktor kedua ya adanya faktor pada rahim, karena tempat hamil itu ada rahim. Jadi kalau ada kelainan pada rahim, tentu bisa menjadi penyebab terjadi keguguran. Misalnya adanya miom submukosum, artinya miom yang di rongga rahim atau mendesak ke rongga rahim misalnya, adanya polip atau kelainan bentuk dari rahim, itu memperbesar atau menyebabkan salah satu penyebab terjadi keguguran. Kemudian adanya kelainan pada darah yang disebut trombofili, seperti antifosfolipid syndrome atau yang dikenal orang awam sebagai kegenaran darah, itu juga merupakan penyebab yang bisa menyebabkan keguguran berulang. Jadi ini keguguran yang berulang. Kemudian faktor-faktor pada ibu, misalnya mulut rahim yang
lemah atau sering disebut incompetent cervix, itu juga bisa menyebabkan keguguran yang berulang kalau tidak dikenali. Nah, itu merupakan faktor-faktor penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Nah, kalau keguguran berulang, tentu kita harus evaluasi lebih teliti. Kalau keguguran baru satu kali, biasanya kita belum melakukan evaluasi menyeluruh. Tapi pada keguguran yang berulang, kita harus evaluasi secara menyeluruh sebelum kehamilan yang berikutnya. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana pengobatan keguguran? Perlu diketahui bahwa keguguran tidak selalu harus dikuret atau dikerok ya. Artinya kalau keguguran kan kalau tidak keluar sendiri ya harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya bisa secara mekanik misalnya dan dikuret. Jadi tidak selalu, tapi bisa juga hanya dengan obat-obatan yang diberikan lewat vagina juga akan terjadi keguguran, membersihkan rongga rahim. Karena melakukan kuretase atau mengerok dinding rahim itu juga ada resikonya, misalnya infeksi atau dinding rahimnya jadi rusak sehingga mempersulit untuk kehamilan berikutnya, atau mungkin bisa tembus rongga rahim akibat tindakan kuret. Jadi sebaiknya ini dihindarkan, kecuali obat-obatan tidak bisa dikeluarkan hasil konsepsinya, maka kita melakukan kuretase. Pada prinsipnya tidak selalu harus dilakukan kuretase. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan bagi suami istri dalam menghadapi masalah keguguran. Terima kasih.